Di sisi lain, Indonesia bergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2025 yang bertujuan menembus blokade Israel di Gaza. Armada sipil internasional terbesar ini diikuti sejumlah figur publik, relawan, hingga aktivis sekaligus cucu mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Indonesia bergabung dengan 44 negara lain berangkat dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla ke Gaza. Lebih dari 50 kapal yang mengangkut relawan akan berlayar menembus blokade laut yang diberlakukan Israel demi menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza yang kelaparan dan menderita dalam keterbatasan pasokan logistik. Figur publik lainnya Wanda Hamidah turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan ini. Bersama para relawan, mereka tak henti-hentinya menyerukan Free Palestine. Menurut Wanda yang juga bagian dari panitia melalui Indonesian Global Peace Convoy, jumlah aktivis yang hadir melampaui ekspektasi. Dari awalnya 120 orang membludak menjadi 300 orang. Selain delegasi Indonesia, cucu mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang juga aktivis kemanusiaan Mandla Mandela turut bergabung dalam pelayaran kemanusiaan Global Summit Flotilla 2025. Mandla Mandela menegaskan solidaritas Afrika Selatan tak pernah luntur untuk mendorong warga Palestina meraih kemerdekaan. We particularly chose as the South African delegation to join the Global Summit Flotilla here in Tunisia and sail from an African point to say Africa is part of this struggle, because as Africans we know very well what it means to live under occupation, under oppression. Bantuan dikirimkan untuk warga Gaza yang tengah dilanda krisis kelaparan ekstrim. Warga Gaza saat ini menggantungkan hidup dari bantuan pangan melalui dapur-dapur umum. Hingga saat ini, lebih dari 350 warga Gaza meninggal akibat malnutrisi. Saat ini lewat pukul 3:30 sore waktu di pusat kota Tunis. Saat ini rombongan relawan yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2025 sudah berada di Tunisia. Informasi lebih lengkap terkait perjalanan relawan dalam upaya menyalurkan bantuan ke warga Gaza akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dwi Nardi yang ikut bergabung dalam rombongan misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2025. Assalamualaikum Dwi, selamat sore untuk Anda di sana. Waalaikumsalam, selamat sore dari Tunisia. Saya memastikan dulu Anda dan rombongan sudah dalam keadaan sehat dan aman ya di sana? Alhamdulillah teman-teman, kurang lebih hampir 30 relawan yang akan berangkat mengikuti pelayaran hingga ke Pantai Gaza dalam kondisi sehat seperti itu. Oke, dan sejauh ini karena ini kan masih berada di Tunisia, plannya atau rencana perjalanan berikutnya menuju Gaza akan bagaimana kemudian? Oke, memang kalau bicara terkait jadwal hingga Sabtu sore waktu Tunisia, jadwal pelayaran kapal kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2025 ini masih sesuai rencana, yaitu pada hari Minggu besok 7 September 2025. Namun terkait detail, terkait waktu, kemudian lokasi pelepasannya, apakah di pantai atau pelabuhan, ini masih dirahasiakan oleh pihak steering committee karena ada kekhawatiran akan ada sabotase atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tifal. Oke, sehingga untuk kondisi semacam itu dan tantangannya jelas besar sekali di sini untuk pembagian bantuan kemanusiaan menuju ke Gaza dengan segala tantangan terutama blokade oleh Israel di sana. Penyalurannya akan sejauh mana kemudian nanti? Ya, ini masih sesuai rencana. Jadi bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia untuk saudaranya yang ada di Gaza akan dimuat ke dalam 5 kapal yang sudah dinamai dengan nama-nama pahlawan. Nanti akan dimuat ke kapal Soekarno, kapal Sultan Hasanuddin, kapal Diponegoro, kapal Dipati Unus, hingga kapal Malayahati. Nah, kapal-kapal ini akan memuat bantuan berupa makanan dan hingga obat-obatan. Mereka akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Nanti jalurnya itu dari Tunisia akan menuju Pantai Gaza, akan tetapi akan singgah di Siprus. Ini kurang lebih waktunya memakan waktu kurang lebih 8 hingga 10 hari perjalanan.
Oke, dalam perjalanan itu mungkin Anda juga bisa mengulas lagi sepanjang perjalanan Anda dan teman-teman dari Indonesia menuju ke target, menuju ke Gaza untuk pemberian bantuan itu, agendanya sebatas untuk penyaluran bantuan atau ada hal lain yang coba dilakukan lagi bersama dengan teman-teman relawan ini? Oke, selama 6 hari teman-teman relawan yang sudah berada di Tunisia ini untuk menunggu jadwal pemberangkatan, jadi sudah ada serangkaian kegiatan sebenarnya sudah dilaksanakan mulai dari pembekalan teknis. Jadi teman-teman relawan ini diberikan pengetahuan bagaimana nanti terkait protokol keselamatan. Karena penting sekali, misalnya nanti kejadian yang paling buruk misalnya akan disergap oleh pihak Israel, apa-apa yang harus dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan teknis terkait khusus yang teman-teman media yang akan berangkat ke menaiki kapal. Tentu akan ada pelatihan khusus terkait bagaimana mengupload, mengirim gambar seperti itu. Oke, dan ada kabar juga bahwa rombongan akan terpisah ya. Jadi apakah akan gimana skemanya untuk memastikan tujuannya sama, tapi walaupun jalurnya akan berbeda nantinya? Ya. Seperti yang disampaikan oleh steering komite bahwasanya nanti teman-teman relawan yang dari Indonesia ini akan dibawa. Jadi tidak seluruh dalam satu kapal itu ada aktivis, ada tokoh publik, kemudian ada wartawan dan tenaga medis. Mereka akan disebar dengan beberapa dari negara lainnya. Kurang lebih ada 44 negara yang join dalam misi kemanusiaan ini. Ival. Oke, penegasan saja, barang-barang atau bantuan-bantuan apa yang sesungguhnya diberikan dari teman-teman relawan kepada warga Gaza ini? Jadi yang paling mendesak hari ini yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza yaitu bahan makanan dan obat-obatan. Oke, dan semoga Anda bersama dengan rombongan dalam keadaan aman, selamat sampai dengan tujuan. Dwi, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.